Tradisi mudik lebaran menghadirkan fenomena tak biasa beberapa hari belakangan ini. Sejumlah pelabuhan dan bandara yang dalam 2 tahun terakhir sepi akibat adanya larangan mudik dari pemerintah, kini mulai ramai. Arus pengguna moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara, yang didominasi warga yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halamannya seakan tak pernah putus. Situasi sibuk seperti ini merupakan ladang subur para pelaku kriminal untuk meraup keuntungan. Siapa lengah dan mengabaikan kewaspadaan, tentu bisa jadi sasaran. Saudara, berkumpul bersama keluarga bagi sebagian besar orang adalah momen yang paling ditunggu-tunggu hingga perlu dipersiapkan setiap menjelang hari raya. Fenomena ini melahirkan sebuah tradisi unik di tanah air, dinamakan mudik. Namun seyogianya masyarakat perlu waspada terhadap berbagai aksi kriminalitas saat mudik di Lebaran nanti. Bagaimana instansi terkait mengantisipasi aksi kejahatan jelang mudik di Lebaran Idul Fitri? Di News Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Di Kepulauan Riau, arus mudik menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah mulai tampak sejak Sabtu 24 April. Terlihat warga mulai memadati sejumlah sarana penyeberangan untuk melakukan mudik antar pulau. Bahkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, para penanggung jawab pelabuhan maupun bandara di Kepri mempersiapkan pelayanan khusus. Salah satu sarana penyeberangan yang syarat aktivitas pemudik adalah Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Tim News Reportase sempat menemui sejumlah penumpang yang hendak mudik melalui pelabuhan tersebut. Evita Nurmala, satu dari banyaknya penumpang, mengaku dirinya sering merasa khawatir setiap pulang ke kampung halaman, ke Tanjung Batu, Tanjung Balai, Karimun. Ia cemas akan adanya aktivitas kejahatan seperti jambret, copet, hingga aksi hipnotis. Itu mengapa ia selalu waspada di sepanjang perjalanan mudiknya. Kalau dari saya sendiri sih kita harus lebih waspada sih Bang. Untuk kita dari kita yang sendiri juga jangan memakai perhiasan yang terlalu mencolok, kemudian meletakkan dompet di tempat yang aman, kemudian meletakkan barang-barang yang sekiranya aman selalu di dekat kita tapi tidak boleh mencari gitu. Misalnya pakai emas atau Pokoknya semua barang-barang berharga disimpan dalam tas dan di ini kayak. Iya, kita selalu bawa juga. Kalau misalnya di dalam perjalanan nanti ada orang yang tidak dikenal duduk di sebelah kakak atau ngajak ngobrol sama kakak lebih kayak gimana sih kak sikap kakak? Kalau respon dari saya sendiri, kalau misalnya orang tuh hanya mengajak ngobrol atau apa, tentunya kita merespons lagi orang itu baik, tidak ada maksud dan tujuan lain. Oke. Kakak sendiri dari Tanjung Pinang mau kemana kak tujuannya kak? Tanjung Batu kak ya. Oh di sini memang apa ngekos punya rumah sendiri atau seperti apa? Ngekos kuliah. Ngekos di sini. Oke kak. Tak hanya Evita, pemudik lainnya, Wirda Dila Putri, yang juga merupakan seorang mahasiswa, melakukan hal yang sama. Kalau mau pergi sendiri, mau cari kawan gitu, biar ada temannya, nggak sendirian. Oke. Tapi kalau misalnya selama di perjalanan, kan takutnya kan ada yang ngajak ngobrol nih yang orang asing. Apakah dari kakak sendiri untuk tidak menggubris mereka atau seperti apa kak? Melayani
Kalau misalnya orangnya baik ya dilayani baik. Kalau misalnya agak mencurigakan gitu nggak digubris sama. Oke. Ada ketakutan nggak sih Kak nanti pas mudik ada kejadian-kejadian atau tindakan kejahatan seperti itu Kak di saat perjalanan nanti? Ada. Oh, oke. Ada langkah antisipasi lain Kak kira-kira Kak? Nggak ada ya, belum ada ya. Tapi untuk standby nelpon ke orang tua atau keluarga terdekat kalau misalnya ada seperti itu langsung dihubungi atau seperti apa Pak? Langsung dihubungi. Langsung. Selain di perjalanan, masyarakat juga mengantisipasi agar rumah yang ditinggalkan tidak jadi sasaran aksi pencurian. Sebagian warga yang hendak mudik menitipkan kepada satpam atau tetangga yang ia percaya untuk membantu mengawasi rumahnya selama ia pulang kampung. Antisipasi dari warga itu kita suruh lapor security. Lapor security ya. Di sini kan ada dibantu CCTV sama untuk security itu ada 3 orang, 24 jam. Jadi ada ini nggak sih, ada yang nitipin ini nggak ke sini kunci atau apa gitu? Kalau kunci ke tetangga biasanya, tapi kalau untuk keamanan ya kita awasi rumah-rumah yang ini ditinggal mudik itu. Patroli lah berarti ya. Kita patroli tiap jam kita. Tiap jam. Ada ini nggak sih, kadang kalau orang yang mudik itu ngasih pesan ke sini gitu, jagain apa gitu di rumahnya? Ya, Biasa- pasti. Biasanya pulang kampung dari sejak lebaran itu mereka biasanya tetap cek pesan. Oke bang. Pernah nggak sih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar sini nih bang? Kalau sini dulu sih. Pernah? Awal-awal dulu. Oh, awal-awal. Waktu masih baru-barunya. Akhirnya baru diperbaiki lah sistemnya ya. Iya. Untuk CCTV. Menjawab keresahan para pemudik, pihak kepolisian setempat sontak melakukan pengamanan pada arus mudik 2022, misalnya saja Polresta Tanjung Pinang. Melalui operasi ketupat, Polresta Tanjung Pinang mendirikan sejumlah pos pengamanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya para pemudik. Polres Tanjung Pinang itu ada satu pos terapung itu melayani untuk arus lalu lintas di air ya, baik kapal penumpang maupun kapal angkutan barang. Kemudian ada 2 pos pelayanan pengamanan sama 4 pos pelayanan terpadu. Jadi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan mudik lebaran. Atensi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri tetap prioritas pertama itu keselamatan masyarakat. Tetapi dengan tidak mengabaikan protokol keselamatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, kemudian jangan lupa untuk terus setiap pergerakan mencuci tangan, ya. Karena kita tidak tahu ya, maksudnya apa nanti ada masyarakat yang dari luar Pulau Putri ini, dari Tanjung Pinang,
tetap kita menjaga walaupun vaksin kita terus gas ya sampai sekarang itu udah hampir untuk Tanjung Pinang udah sampai 89% untuk vaksin 1-2. Nah ini ya vaksin 3 kita sudah sangat berguna untuk imun kita. Heribertus menambahkan, pihaknya juga akan rutin melakukan patroli dan pemetaan lokasi rawan kriminalitas menjelang Lebaran. Lalu bagaimanakah tingkat dan jenis kriminalitas pada waktu arus mudik tiba? Tim Yunus Reportase menemui salah seorang sosiolog sekaligus akademisi umrah, Marisa Elsera. Saat ditemui, Marisa menyebutkan, angka kriminalitas memang biasanya meningkat saat arus mudik sedang syarat-syaratnya. Marisa Elsera, sosiolog umrah, terima kasih Bu atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Bu, kita menyoroti fenomena mudik, khususnya aksi kejahatan dan juga kriminalitas pada saat mudik. Dari Anda sendiri, apakah ada potensi aksi kriminalitas ataupun kejahatan Bu selama mudik Lebaran 2022 ini? Oke, kalau kita lihat tren sebelum-sebelumnya ya, selama Lebaran kan memang meningkat kejahatan, angka kejahatan atau angka kriminalitas yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, karena memang pada saat musim-musim Lebaran ini kan memang semua orang pada mudik, baik yang berangkat mudik maupun yang tetap di kampung halaman gitu. Nah, dua-dua ini merupakan memiliki potensi yang besar untuk tindakan kriminalitas. Oke, potensi-potensi bisa Anda gambarkan di fenomena mudik itu pada saat perjalanan maupun yang ada di kampung halaman sendiri seperti apa, Bu? Oke, jadi klasifikasi kejahatan di zaman Lebaran ini kan ada dua ya. Pertama, kejahatan di tempat tinggal, yang kedua adalah kejahatan di perjalanan. Nah, kejahatan di tempat tinggal itu terjadinya karena masyarakat pergi mudik meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Itu merupakan sebuah kesempatan besar bagi penjahat-penjahat untuk kemudian membobol rumah dan mengambil isiannya gitu. Mereka memanfaatkan kelemahan dari keguyupan atau kebondingan masyarakat di sekitarnya gitu, apalagi di masyarakat perkotaan ya. Karena memang kita tidak terlalu dekat gitu satu sama lain, tidak terlalu peduli gitu. Jadi ketika ada orang yang masuk dan tidak tuh kadang-kadang enggak terlihat gitu ya. Pada akhirnya itu yang dijadikan kesempatan oleh para penjahat untuk membobol rumah. Kemudian kejahatan yang klasifikasi kedua adalah kejahatan di perjalanan. Ini selama mudik gitu. Nah, biasanya itu kejahatan yang terjadi selama kita melakukan perjalanan, misalnya kayak pencurian atau perampokan atau penjamretan. Ya, curanmor, penjamretan gitu. Nah, ini terjadi karena kelalaian si pemudiknya, mungkin belum terlalu aware dengan potensi itu gitu. Jadi misalnya nih, ketika di lampu merah kaca jendela dibuka misalnya gitu ya, tempat bensin atau apa. Nah, itu jadi sebuah potensi bagi penjahat untuk gampang mengambil, atau misalnya kendaraan ketika di rest area ditinggal tanpa ada pengamanan, misalnya kayak kamera ini atau terlalu jauh dari pemudik misalnya, atau di tempat yang terlalu sepi ditinggal gitu. Nah, itu jadi beresiko sekali. Oke. Ia mengatakan, potensi kriminalitas itu ada di setiap moda transportasi yang digunakan.
Semakin padat dan sibuknya pemudik, semakin tinggi pula potensi kriminalitas yang terjadi. Bagi Marisa, para pemudik harus mempersiapkan pengamanannya saat mudik, baik di jalan maupun rumah yang ditinggal. Ada barangkali tips-tips khusus Bu yang bisa diberikan oleh para pemudik kita mengantisipasi aksi kejahatan atau kriminalitas di jalan, barangkali selama mudik, tips khusus dari Anda? Ya, jaga barang-barang pribadi Anda, barang bawaan Anda agar tidak diambil orang ya. Kemudian kendaraan pribadi betul-betul dikunci. Kalau memang tidak perlu membuka jendela, maka tidak usah dibuka jendela. Dan yang pasti ketika beristirahat, istirahatlah di tempat yang memang sudah disediakan seperti rest area yang memang ada penjaganya. Dan jangan sesekali abai dengan keselamatan kita, karena perbandingan antara pemudik dengan kepolisian atau aparat atau petugas keamanan itu tidak sebanding gitu. Jadi jangan berharap dengan keamanan gitu, tapi kitalah yang membuat diri kita aman gitu. Oke, berarti tetap waspada karena kejahatan pun akan ada karena ada kesempatan seperti itu ya. Nah, betul. Marisa Lesera, terima kasih Bu atas waktu Anda Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Demi mudik aman, sehat, dan lancar, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bekerja secara optimal dan maksimal agar berbagai aksi kriminalitas saat mudik dan lebaran dapat diantisipasi. Perlu kesadaran dan upaya dari masyarakat untuk mengantisipasi berbagai aksi kejahatan. Tetap waspada. Saksikan Yudis Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.